warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, topik yang akan kami bahas yaitu definisi ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, dan dampak dari ketimpangan sosial. Agar teman-teman memahaminya lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar pertama, kita bisa melihat terdapat rumah yang berada di kompleks perumahan. Sedangkan pada gambar kedua, kita bisa melihat terdapat rumah yang berada di bawah kolong jembatan. Dari kedua gambar tersebut tentunya terdapat yang namanya perbedaan. Bila kita melihat pada gambar pertama, kita bisa mengetahui orang yang tinggal pada kompleks perumahan adalah orang kaya yang memiliki harta kekayaan. Sedangkan bila kita melihat pada gambar kedua, kita bisa mengetahui orang yang tinggal pada kolong jembatan adalah orang yang miskin yang tidak mempunyai harta kekayaan. Jangankan untuk bersekolah, makan sehari-hari saja masih sangatlah kesulitan. Dari kedua gambar tersebut tentunya telah terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Jadi, ketimpangan sosial dapat kita artikan sebagai kondisi ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, agar teman-teman lebih jelas dalam memahami definisi ketimpangan sosial, berikut definisi ketimpangan sosial menurut para ahli yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pendapat dari Naidoo dan Wills. Menurut Naidoo dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau resources, kekuasaan atau power, dan status di dalam dan di antara masyarakat. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pemasukan. Yang namanya pemasukan sama seperti pendapatan. Setiap masyarakat tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu sumber daya. Yang dikatakan sumber daya adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini, sumber daya terdiri atas dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, adanya perbedaan sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam kehidupan masyarakat telah menunjukkan yang namanya ketimpangan sosial. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat tentunya berbeda-beda. Orang yang berasal dari kelas atas tentunya memiliki kekuasaan daripada kelas bawah. Contohnya, seorang anggota DPR melakukan korupsi, namun hanya dihukum 2 atau 3 tahun penjara. Karena anggota DPR tersebut dapat membayar denda ataupun menyewa pengacara dengan kekuasaan yang dia miliki. Berbeda dengan seorang nenek yang berasal dari kalangan kelas bawah yang ketahuan mencuri ubi agar bisa makan sehari-hari, namun justru dihukum 5 tahun penjara. Nenek tersebut pun tidak dapat membebaskan dirinya ataupun mengurangi masa tahanannya karena seandainya tidak memiliki kekuasaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi yang namanya ketimpangan sosial karena perbedaan kekuasaan. Yang keempat yaitu status. Status adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya status sering disebut kelas sosial. Yang kedua yaitu pendapat dari Andrianov Chaniago. Menurutnya, ketimpangan sosial adalah
hasil dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali pembangunan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan pusat perbelanjaan. Namun, yang kita lihat adalah pembangunan tersebut justru lebih menguntungkan para pemilik modal daripada para pedagang yang memang mata pencahariannya bertumpu pada pasar tradisional. Terdapat 6 bentuk ketimpangan menurut Adrianov Chernyago. 1. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Kedua, ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Ketiga, ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Misalnya, pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di wilayah pusat seperti Kota Bandung daripada subwilayah seperti Ujung Berung, Bojonegara, dan Tegalega. Keempat, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah dan sangat berbeda. Kelima, ketimpangan penyebaran aset. Misalnya, pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Keenam, ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat kamu lihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Selain definisi dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial, teman-teman perlu mengetahui faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor ketimpangan sosial ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas 2 faktor tersebut satu persatu. Faktor internal. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya kemiskinan. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial terjadi bukan karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapat pekerjaan tersebut. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan sosial antara lain kondisi demografis. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk. Kedua, kondisi pendidikan. Contohnya, anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meskipun fasilitas kurang. Sementara anak-anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik sehingga semangat belajarnya kurang. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial yang dapat disebabkan oleh fasilitas yang tidak merata di setiap daerah. Jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Yang keempat, kondisi ekonomi. Ketimpangan ini ditimbulkan karena pembangunan ekonomi yang tidak merata, disebabkan adanya perbedaan wilayah antara satu dengan yang lain. Ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Adapun dampak dari ketimpangan sosial yaitu 1. Kriminalitas. Artinya, tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun contoh tindakan kriminal antara lain pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya. 2. Melemahnya jiwa wirausaha. 3. Kemiskinan. Artinya, suatu keadaan di mana tidak terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. 4. Kemerosotan moral. Contohnya yaitu melakukan pencurian, penipuan, dan lain-lain. 5. Pencemaran lingkungan alam. Contohnya adalah kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia untuk keperluan pribadinya. Adapun dampak positif ketimpangan sosial bagi kehidupan masyarakat sebagai berikut. A. Ketimpangan sosial dapat menjadi stimulasi ampuh
bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka demi menuju ke arah yang senantiasa lebih baik lagi. B. Ketimpangan sosial juga dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain demi mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. C. Ketimpangan sosial meminimalisir mental individu yang biasanya gampang cepat puas. Dengan ini, mereka akan terus didorong untuk mengkontribusikan yang lebih baik dari diri mereka masing-masing. D. Mengajarkan pada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam. E. Mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyai. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai ketimpangan sosial. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selain definisi dan bentuk ketimpangan sosial, Pendidikan seseorang yang biasa, yang bisa, ulangi ya we. Ay, gelo Ulangi nih. Majai. Magelo nih, magelo. angan dia usah simpan. Kasa-kasa. Ya, selesai guys.